apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan data yang ada. Dan ini sangat luar biasa sekali kalau sosok seperti Anies yang merupakan bakal calon presiden saja bisa menyampaikan salah data itu. Wow. Seharusnya kalau kebiasaan manusia normal kalau berbuat salah langsung minta maaf. Bisa dimaafkan. Ya tahu saudara semua, kalau halo Bapak Mama, saudara semua. Saat ini Katong lagi ada di YOUTV, channel kesayangan Katong semua. Sekarang ini Katong lagi ada di program Suara Kaum Muda. Nah, Bapak Mama, saudara semua, di episode kali ini beta mau soroti kontroversial yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya di ulang tahun PKS beberapa hari yang lalu. Anies Baswedan ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden SBY dan di era Pak Jokowi. Menurutnya sama-sama 10 tahun, tapi di era Pak Jokowi pembangunan jalan itu masih kalah dibandingkan di era Pak SBY. Ya. Di sini kelihatan sekali kalau Anies Baswedan ini berusaha untuk menyenangkan Pak SBY dan Partai Demokrat. Karena Katong semua sudah tahu, Demokrat memberikan warning atau peringatan yang keras untuk Anies Baswedan dan Nasdem untuk segera mengumumkan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan di saat Pilpres tahun 2024 mendatang. Maka dari itu Demokrat mengancam kalau tidak segera atau kalau tidak AHY yang menjadi wakil presidennya, maka bisa saja mimpi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 dipastikan gagal. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan itu langsung ditepis atau langsung mendapatkan respon dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian, mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan data yang ada. Dan ini sangat luar biasa sekali kalau sosok seperti Anies yang merupakan bakal calon presiden saja bisa menyampaikan salah data itu. Wow. Setelah mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu hoax dan itu tidak sesuai dengan data yang ada, Anies Baswedan dan tim suksesnya malah mencari kambing hitam. Oleh salah satu tim suksesnya Anies Baswedan yang bernama Henry Satrio, mereka melemparkan kesalahan ini kepada pihak lain, pihak ketiga, yaitu media online. Menurut Henry Satrio, yang harus dipersalahkan adalah media online. Karena mereka lah sehingga Anies memberitakan berita yang salah. Nah, di sini kita harus clear dulu ya. Mereka mengkonfirmasikan bahwa apa yang disampaikan itu salah. Seharusnya di sini kan mereka minta maaf. Seharusnya kalau kebiasaan manusia normal kalau berbuat salah langsung minta maaf. Bisa dimaafkan. Ya tahu saudara semua, kalau Anies Baswedan dan kubunya dan tim suksesnya malah berbeda. Mereka kalau berbuat salah ya menyalahkan pihak ketiga. Ini kan terbukti sekali kalau sosok pemimpin seperti ini bisa-bisa lari dari tanggung jawab. Cara yang sama itu dilakukan oleh Pak Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalian ingat tahu saudara semua, lem ibon bunyinya wow, fantastis, miliaran. Tapi Anies Baswedan mengatakan bahwa itu salah input, menyalahkan sistem, strategi yang sama. Ya
Mungkin yang di pikiran Anies, ya kalau kita berbuat salah, bisalah kita menyalahkan pihak lain. Anies Baswedan ini sedang berusaha untuk menyenangkan Partai Demokrat dan menyanjung atau membanggakan SBY. Tapi di sini justru Anies Baswedan mempermalukan SBY dan juga Partai Demokrat. Sangat luar biasa sekali. Akhir-akhir ini katong lihat bahwa Anies Baswedan ini sangat rajin sekali mengkritik Pak Jokowi. Dan juga kita lihat di beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan juga mengkritik Pak Ganjar. Tapi kritikan itu langsung ditanggapi oleh Pak Ganjar. Dan apa yang disampaikan atau dikritikan Anies itu tidak mempan. Maka Anies berusaha mencari cara untuk mengkritik pemerintahan Jokowi dengan tujuan ya supaya bisa menaikkan elektabilitasnya lagi. Dalam beberapa waktu terakhir ini katong lihat dari berbagai survei, elektabilitas Anies Baswedan itu selalu berada di urutan bawah. Nah, saudara semua, dari sini katong bisa lihat bahwa Anies Baswedan dan tim suksesnya itu berusaha keras supaya elektabilitas Anies Baswedan itu bisa naik kembali. Karena kita lihat beberapa survei yang kredibel menunjukkan bahwa elektabilitasnya itu merosot. Apalagi katong lihat bahwa beberapa waktu terakhir ini Partai Nasdem mendapatkan sorotan yang sangat luar biasa dari publik dan pemerintahan terkait dengan sekjennya Johnny G. Plate yang terlibat dalam kasus korupsi Tower BTS yang nilainya 8 triliun rupiah. Nah, dengan kasus ini makin mempersulit langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Nah, dari sini katong bisa lihat bahwa langkah Anies Baswedan itu sangat sulit sekali. Ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, Anies ini membela Johnny G. Plate, mati-matian membela. Nah, dari sini katong bisa lihat dengan jelas bahwa ini bisa menjadi senjata yang mematikan buat Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Anies mengkritik Pak Jokowi, tapi dengan data yang salah. Anies juga mengkritik Ganjar Pranowo, tapi itu langsung ditepis oleh Ganjar Pranowo sendiri. Sekarang katong lihat bahwa di kubunya Partai Nasdem terjadi korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh sekjennya, yaitu Johnny G. Plate. Ini makin mempersulit langkah Anies Baswedan untuk melaju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Wow, sangat luar biasa sekali. Nah, beta sebagai masyarakat kecil mau mengingatkan buat saudara semua dimanapun kalian berada untuk jangan lupa menggunakan hak katong semua untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai calon penerus Pak Jokowi di tahun 2024 mendatang. Karena sangat penting sekali kalau katong melihat penerus dari Pak Jokowi ini, katong harus lihat bibit bebet bobotnya. Katong juga harus bisa melihat rekam jejaknya. Dan katong juga harus bisa melihat calon pemimpin kita itu kira-kira kinerjanya seperti apa. Itu sangat penting sekali buat katong pun negara ini.